Batik Racana itu diambil dari bahasa Sanskerta ya, artinya itu umpak. Umpak itu itu apa ya? penyangga atau penopang. Jadi obi kan yang belt kekinian gitu. ya, Ada obi ya, Bu, ya? ya dibikin obi karena anak muda seleranya kayaknya kayak gini. Iya, pakai obi belt tadi ya biasanya. Terus ini dibikin aksesoris, iya. Ini yang gantungan tadi Ibu kunci, bilang dari pecahan ya, Bu ya? Betul, gantungan kunci atau gantungan tas atau bisa jadi gantungan handphone. Seperti ini. Tapi untuk pelatihan yang melibatkan orang banyak, kayak pelatihan untuk anak-anak sekolah gitu kan, ratusan orang, melibatkan sesama teman pengrajin. Jadi itu yang kita libatkan. Berarti komunitas sekitar aja ya, Bu ya? Kalau ekspor yang langsung itu dulu tahun 2020 kalau nggak salah ya, batik tulis. Batik tulis? Ya, untuk souvenir katanya ke Korea, cuman kita transit dulu, kita ekspornya ke Singapura. Wah, luar biasa. Satu kata yang menggambarkan Batik Racana itu apa, Bu? Penyangga, sesuai dengan slogannya ya. Iya, penyangga atau penopang untuk budaya batik, dan penyangga juga untuk ekonomi masyarakat sekitar juga, lebih luasnya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Atika Herman. Selamat datang di program Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Sebuah ruang inspirasi untuk menggali kisah, gagasan, dan perjuangan luar biasa dari para tokoh yang menginspirasi. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, jangan lupa untuk subscribe channel RJ Pro Official. Klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan episode lainnya, dan share juga ke RJ Setia, teman dan keluarga kalian. Nah, hari ini kita spesial banget karena kita kedatangan sosok perempuan hebat di balik brand batik yang sedang naik daun, yaitu Batik Racana. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Ibu Rianti. Selamat datang Ibu Rianti. Gimana Ibu kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sebelum datang ke sini tadi kesibukannya apa, Bu? Sibuk ya, biasa sempat pegang canting dulu. Oh, sempat pegang canting warnai dulu ya. Tadi. Oke. Ibu, kita mulai dari awal ya. Siap. Ibu, mau dong aku diceritain sedikit bagaimana perjalanan Ibu dalam membangun Batik Racana ini. Kisah di belakangnya itu seperti apa, Ibu, kira-kira? Batik Racana itu saya mulai dari tahun 2018 awal. Jadi setelah saya keluar dari pabrik ya, saya kerja di pabrik kan tadinya sempat kerja di pabrik. Akhir 2017. Terus saya berpikir untuk mengisi waktu luang itu apa gitu kan. Kalau kayak bikin masak aja nggak enak ya, rasanya ngalor ngidul gitu kan ya. Ya kan. Terus saya bisanya bikin batik karena kan dari kecil memang orang tua, nenek saya, ibu saya kan tukang batik ya. Jadi berawal dari situ ketertarikan saya gitu kan. Dari kelas 5 SD itu saya udah biasa membantu produksi. Jadi udah karena ada basic lah ya, Bu ya. Karena bisanya itu, jadi ya itu akhirnya saya bikinnya batik aja lah. Awal-awal itu kan mikirnya untuk mengisi waktu luang aja, supaya tetap produktif gitu. Tapi Bu, boleh tahu nggak sih Bu, kenapa Ibu pilih namanya itu Batik Racana? Nah, pasti kan ada filosofi di belakang ya. Betul. Batik Racana itu diambil dari bahasa Sanskerta ya, artinya itu umpak. Umpak itu apa ya, Bu? Penyangga atau penopang. Jadi diharapkan Racana itu diharapkan bisa jadi penyangga untuk budaya, terutama batik. Jadi untuk melestarikan budaya batik kan, lebih jauh lagi bisa jadi penyangga untuk ekonomi. Itu harapannya. Itu filosofi di belakang ya, Bu ya. Nah, Bu, kan setiap batik tuh punya cerita tersendiri ya, Bu. Tapi kalau di Batik Racana ini ada nggak sih, Bu, punya
motif yang ciri khas batik Racana gitu? Kalau motif ciri khas itu kami sebagai pembatik di Bekasi, di Kabupaten Bekasi kan sudah punya pakem ya, yang diluncurkan tanggal 4 Juni 2013. Kabupaten Bekasi meluncurkan pakem-pakem motif batik, jadi yang kita ikuti itu. Kalau dulu kan awalnya kita bikin motif yang lama gitu kan, motif yang umum gitu, yang biasa mak saya bikin gitu. Setelah ada pakem-pakem itu, saya setelah belajar, Ibu modifikasi. Kita nyari pakem Bekasi itu apa aja nih. Jadi kita ambil itu, kita bikin motifnya, kita bikin kita jiplak, kita canting. Itu akhirnya yang jadi motif-motif untuk Kabupaten Bekasi. Oh iya. Berarti untuk unsur batiknya itu unsur lokal khas Bekasi ya, Bu ya, berarti unsur lokal lebih khas Bekasi. Khususnya Bekasi ya? Iya. Oh, oke. Kita tahu nih Bu, perjalanan dari pengrajin ke brand owner itu perjalanannya memang pasti nggak mudah ya Bu ya. Tapi apa tantangan terbesar Ibu saat mulai memperkenalkan brand dari batik Racana ini Bu? Tantangan terbesarnya sebetulnya kalau untuk batik itu, karena ini kan maksudnya Bekasi itu kan baru ya punya batik ya. Dari 2013 itu kan untuk memperkenalkan batik ke masyarakat ya. Kalau untuk sementara yang pemakai sekarang itu kan ASN ya. Kalau ASN mah sedikit banyak pasti udah tahu motif-motif Bekasi kan. Untuk masyarakat rata-rata dari mereka kan mau memakai batik motif Bekasi itu motifnya kok aneh gitu kan. Kok motifnya batik kok begini nggak kayak yang di luar sana gitu kan. Keduanya persaingan harga kan. Batik Bekasi itu terkenal katanya mahal. Karena kan untuk semua bahan, peralatan gitu kan kita ambil dari luar kota kan. Di tempat asalnya gitu kan. Jadi ya otomatis pasti lebih mahal. Terus kita kan UMKM, jadi masih produksi rumahan gitu kan. Otomatis nggak bisa meng-cover harga gitu kan. Pasti lebih mahal dari mereka yang produksinya udah skala besar gitu. Tantangannya sebenarnya itu sih. Itu ya Bu ya. Tapi gimana sih Bu cara Ibu ngebentuk identitas brand batik Racana ini agar punya nilai lebih gitu di mata masyarakat? Dari yang terutama itu dari kita fokusnya itu di dari motif batiknya yang Ibu kalau motif batik kan kita ikut lain, motifnya hampir sama. Kalau semua brand batik itu yang di Bekasi semua rata-rata punya motif yang sama. Iya. Cuman beda di ininya aja, beda di mungkin kalau misalnya kayak teratai dia padanannya apa gitu kan. Kalau ikan gabus juga padanannya apa. Paling bedanya di situ aja sama warna-warnanya aja. Terus kalau untuk yang tadi ditanyakan itu kita fokusnya ke mutu ya. Mengutamakan mutu, menjamin mutu, maksudnya supaya tetap produksinya tetap bagus gitu. Terutama itu sih sama pelayanan. Pelayanan. Jadi walaupun malam-malam gitu ya ada yang japri gitu kan. Bu ini jadi tetap aja kita layani dengan baik gitu. Walaupun pada akhirnya kok PHP aja gitu kan, ada yang suka PHP juga kan. Iya, customer beda-beda ya Bu ya. Kadang jam 11 malam juga ada yang japri, Bu bisa kirim batik ini, oh bisa, langsung bisa aja gitu. Tapi ya tetap paginya tetap saya kirim gitu. Tapi Ibu ini biasanya batiknya dijual buat ada acara pesta kah atau gimana Ibu? Kayak orderan kain gitu? Kalau untuk sementara ini kan karena terutama ASN ya. Kan dari edaran Bupati Bekasi kan ASN itu disarankan tapi kayak wajib aja gitu ya. Tiap hari Jumat itu kan wajib memakai batik motif khas Bekasi. Kalau untuk yang laki-laki kan celana pangsi gitu kan, celana yang plesial gitu. Kalau untuk perempuan rok. Jadi dari situ. Aku agak salpok sih Bu tadi yang batik-batik nih yang lagi di bangku nih. Kalau boleh tahu Ibu ini Ibu boleh jelasin nggak maksudnya? Ini tuh apa aja gitu Bu yang ada di sini motifnya? Kalau ini batik tulis. Ini batik tulis motif burung betet sama kecapi, motif khas Bekasi. Kecapi kan khasnya Bekasi kan? Terus ini batik cap. Kalau ini batik cap motif ikan gabus ya Bu ya? Ikan gabus sama teratai. Kalau ini golok. Jadi dibikin outer, outer golok. Motif golok. Ini motif teratai sama eceng gondok.
Kalau ini motif burung betet dan kecapi, cuman ini capnya. Kalau ini kan tulisnya. Oh, yang itu cap, yang Iya. ini batik tulis. Iya, kalau ini sarung. Hmm. Jadi dibuat sarung juga supaya masyarakat umum bisa memakai gitu kan. Iya, oke. Seperti itu. Nah Bu, batik kan sekarang harus bisa bersaing di era digital nih Bu. Kadang anak muda tuh ngerasa, batik tuh kayak udah model lama lah. Kuno lah gitu bahasanya ya Bu ya, bisa dibilang. Nah gimana sih Bu, batik Racana ini bisa menjembatani hal ini agar batik bisa relevan dan tetap bisa berkembang di kalangan Gen Z ini Bu? Kalau untuk anak muda ya, karena kita ngikutin selera mereka, kita produksi kayak tetap batik cap, kalau batik tulis kita nggak produksi buat pakaian ya, karena dari harga batik capnya, batik tulisnya aja dari bahan udah mahal ya. Jadi kalau untuk dibikin pakaian, khawatir tidak sesuai dengan selera mereka gitu kan. Kalau untuk itu jadi batik cap, kita bikin outer, anak muda kan suka outer gitu kan, terus sal atau pasmina, terus obi, jadi obi kan yang kekinian gitu. Obi, ya dibikin obi karena anak muda seleranya kayaknya kayak gini. Iya, pakai obi belt ya biasanya. Terus ini dibikin aksesoris, gantungan ini tadi kunci, Ibu bilang dari pecahan ya Bu ya. Betul, gantungan kunci atau gantungan tas atau bisa jadi gantungan handphone. Seperti ini. Jadi banyak yang mengemari gitu anak muda. Nah, rata-rata kalau di bazar gitu yang dicari ya yang murah meriah kan. Betul. Biasanya gitu. Obi belt berarti ya anak muda ya Bu ya, Gen Z sama ya, ini. Sama shawl ya Bu ya biasanya. Nah, tapi sejauh mana sih Bu media sosial dan marketplace dari batik Racana ini bisa berkembang sampai saat ini? Ada strategi khusus kah atau gimana Ibu pemasarannya di sosial media? Rata-rata kalau pemasaran memang sebenarnya dari mulut ke mulut ya. Cuman word to mouth. Bantuan dari media sosial ya besar juga karena ada banyak customer yang order itu melalui media sosial. Dia lihat dari saya dapat nomor Ibu dari ngelirik sosial IG, media ya. Terus ada juga yang dari saya punya nomor Ibu dari Google gitu. Jadi memang besar juga pengaruhnya media sosial. Betul gitu. Iya. Ibu boleh diminum dulu? Iya. Silakan Ibu. Ya. Suasana di Hotel Harper ini emang enak banget ya Bu ya. Minumannya sejuk, juga seger-seger banget. Betul. Oke, kita lanjut lagi Bu. Jangan lupa buat RJ setia, tonton sampai habis karena obrolan ini semakin lama semakin menarik ya Bu ya pastinya dan inspiratif. Nah Bu, kita lanjut. Batik Racana ini kan bukan hanya soal karya seni ya Bu ya, tapi juga punya dampak sosialnya. Apakah Ibu melibatkan pengrajin lokal atau komunitas sekitar Ibu? Gimana? Kalau untuk produksi kita cuman berdua ya sementara ini. Produksi. Tapi untuk pelatihan yang melibatkan orang banyak, kayak pelatihan untuk anak-anak sekolah gitu kan, ratusan orang, melibatkan sesama teman pengrajin. Jadi itu yang kita libatkan. Berarti komunitas sekitar aja ya Bu ya. Dalam perjalanan batik Racana ini ada nggak Bu yang momen paling berkesan buat Ibu? Yang paling berkesan untuk saat ini ya, kalau yang lalu mah biarlah berlalu. Jadi pelajaran ya Bu ya. Untuk tahun kemarin ya, jadi mengajar di SMA Bekasi, sekitar 250-an anak. Jadi mereka tuh excited gitu ya, bersemangat banget gitu kan. Mencanting, terus ikut mewarnai, sampai ikut ngelorot itu merebus untuk jadi kain kan, berfoto bersama gitu, kayak wah gitu. Jadi kita jadi kayaknya happy gitu, rasanya kayak terharu gitu dengan excited mereka gitu. Momen berkesannya itu. Iya. Kalau boleh tahu SMA mana Bu? SMA Bekasinya? SMA Negeri 8 Bekasi. Oh, di dekat Galaksi ya Bu? Iya. Dekat dari rumah aku berarti itu. Enggak cuma dipakai oleh ASN aja, tapi juga untuk masyarakat luas. Dikenal di dalam negeri dan di luar negeri juga, karena kita juga pernah ekspor juga. Oh, pernah ekspor juga. Kalau ekspor yang langsung itu dulu tahun 2020 kalau nggak salah ya, batik tulis. Batik tulis. Ya, untuk souvenir katanya ke Korea, cuman kita transit dulu, kita ekspornya ke Singapura. Wah, luar biasa. Cuman kalau yang hand and carry ke Belanda.
Jadi ada orang sana datang ke sini berarti udah beli banyak ya, gitu. Bu, ya? Jadi ekspor tapi kayak berasa nggak ekspor gitu ya. Iya. Terus dibawa Pak PJ Oh, ke Tokyo. ke Tokyo. Iya, Jepang. buat souvenir mungkin buat itu. souvenir. Jadi Buat oleh-oleh di sana Iya, mungkin, Bu. betul. Dan terakhir nih, Bu, kalau misalkan Ibu disuruh memilih satu kata yang menggambarkan batik Racana itu apa, Bu? penyangga sesuai Sesuai dengan slogannya ya. iya. Penyangga atau penopang untuk budaya batik dan penyangga juga untuk ekonomi masyarakat sekitar juga. Masyarakat Lebih sekitar. luasnya seperti Lebih itu. luasnya seperti itu ya. Oke, Bu, selanjutnya aku penasaran nih, Bu, sama harga-harganya nih dari segi dari baju, Ya. shawl dan segala macam yang ada di sini tuh kira-kira harganya dari berapa sampai berapa nih, Bu? Kalau untuk gantungan kunci yang paling murah ya, harga 20.000. Oh, ini 20.000. Iya. Yang kedua ini untuk obi belt itu harga 40.000. 40.000. Terus untuk shawl itu yang golok itu 150.000. 150. Terus kalau untuk batik cap tergantung ya, batik cap untuk satu warna itu saya bandrol 180. 180. Kalau yang seperti ini 5 warna seperti ini 245.000 untuk batik cap. 245. Kalau pakaian saya bandrol 350. 350. Ya, baik outer atau kemeja atau rok 350. Kalau untuk batik tulis ini saya bandrol dari harga yang paling motifnya paling sederhana itu 500.000. Kalau yang rumit sampai 1.500.000. 1.500.000. Oke. Kalau kira-kira untuk prosesnya tuh kira-kira berapa lama ya, Bu? Kalau prosesnya kalau batik cap kan tergantung kemampuan untuk tukang capnya kan. Semakin dia kemampuannya lebih baik, lebih banyak dapatnya. Bisa 20 lembar sehari, bisa 30 lembar. Kalau batik tulis karena saya kan kerjakan sendiri ya, lebih lama. Lebih lama. Yang seperti ini saya bisa 1 bulan. 1 bulan Ibu, Ya, luar biasa. karena kan dari kita jiplaknya sendiri, Iya. mencanting sendiri, ngewarnain sendiri, ngelorot sampai dengan dipasarkan Luar biasa sendiri, banget, UMKM gitu loh. Iya. Gitu. Nah, Ibu, boleh dikasih tahu untuk cara pemesanannya batik Racana tuh menghubunginya tuh nanti di mana? Bisa order ke nomor WhatsApp 0813 8192 4006. Berarti via WhatsApp ya, Bu ya. Tapi juga ada sosial medianya namanya IG-nya Batik Rin. Batik Racana sekarang namanya. Batik Racana. Oke. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Rianti atas waktunya dan sharing yang sangat inspiratif. Dari Ibu kita belajar bahwa batik itu bukan yang seperti yang persepsi anak Gen Z, kuno gitu, Bu. Batik bukan cuman kain yang bermotif, tapi juga warisan, identitas, dan wujud nyata dari sebuah perjuangan ya, Bu ya. Ibu, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Buat kalian warga Cikarang dan sekitarnya yang ingin pergi rekreasi atau untuk staycation, kalian bisa ke Hotel Harper Cikarang. Recommended banget, tempatnya nyaman dan super duper mewah. Nah, buat Eja setia yang ingin tahu lebih banyak tentang batik Racana, bisa langsung cek sosial medianya atau kunjungi galeria di Bekasi. Dukung terus karya lokal Indonesia. Saya Atika Herman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.